Sudah ya? Sudah? Sudah Pak. Okay. Sudah terlihat di Ya, layarnya. jadi saya batasi oleh waktu. Terima kasih untuk penerbit Andi dan Bu Eva, moderator, di mana kami sebagai tim penulis, saya berfungsi sebagai koordinator, mencoba menjelaskan kurikulum Merdeka dalam kaitannya dengan buku teks yang menyertai, ya. Sebetulnya tadi dari riwayat hidup saya yang penting itu bahwa saya pernah memulai karir saya sebagai guru agama juga, ya. Itu di Papua tahun 74. Mungkin banyak teman-teman belum lahir pada saat itu, ya. Jadi sudah lama saya menggeluti bidang pendidikan agama ini, pendidikan agama Kristen ini. Nah, kalau kita bicara mengenai penulisan buku teks, ya, dulu dipahami buku teks itu adalah buku yang diperuntukkan bagi peserta didik, ya, agar mereka membaca, karena mereka lah yang belajar sebetulnya. Tentu kita harus mulai dengan dasar hukumnya. Saya menyebut ada 2 dasar hukum. Jadi kita tidak menulis sesuatu yang ilegal, gitu, ya. Dasar hukumnya yaitu SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 958 tahun 2020 yang menyatukan tujuan pembelajaran itu di kompetensi inti dan kompetensi dasar, tetapi menjadi capaian pembelajaran. Itu dulu, ya. Jadi perubahan dari istilah tujuan pembelajaran itu dari 2, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar, menjadi capaian pembelajaran. Tetapi SK yang paling penting adalah yang ini, yang dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan nomor 28 itu tahun 2021 juga, yang menerbitkan atau yang menghasilkan atau yang mencantumkan CP atau capaian pembelajaran dari semua mata kuliah, mestinya dari PAUD sampai pendidikan menengah, ya. Tetapi kami di sini hanya menulis buku teks pelajaran, ya, untuk pendidikan dasar dan menengah saja, ya. PAUD tidak, kami belum, ya. Jadi 2 dasar hukum itulah yang melandasi hadirnya buku teks pelajaran yang diterbitkan oleh Andi dalam kaitan dengan kurikulum Merdeka. Jadi kita tidak bekerja di luar bingkai kebijakan pemerintah. Itu yang paling penting. Dan sejak dulu penerbit Andi memang sudah turut terlibat di dalam membantu pemerintah menyediakan buku teks pembelajaran dalam segala mata pelajaran, tentu termasuk pendidikan agama Kristen. Dulu masih namanya pendidikan agama Kristen, sekarang sejak kurikulum 3 menjadi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Dan selalu punya pasar, gitu, ya, punya peminat. Ya, dulu yang koordinatornya adalah almarhum istri saya. Jadi saya sebetulnya diminta menggantikan beliau, meneruskan apa yang dilakukan oleh beliau, ya, oleh almarhum. Nah, namanya sendiri dulu dimulai dengan nama kurikulum prototipe. Kenapa disebut prototipe? Karena diproduksi dan diperuntukkan pemberlakuannya secara terbatas. Sama dengan kalau kita produksi barang, kita tidak produksi massal dulu, kita produksi terbatas hanya untuk kalangan terbatas, gitu, ya. Tapi sekarang secara resmi jadi kurikulum Merdeka sejak 14 Februari yang lalu, jadi baru beberapa bulan ini, 5 bulan yang lalu, diresmikan namanya menjadi kurikulum kurikulum Merdeka sesuai dengan semboyan yang pakai di kementerian ini, yaitu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, jadi tidak hanya pemerintah
menentukan capaian pembelajarannya seperti yang dikeluarkan dalam SK tadi. Tetapi juga pemerintah bertanggung jawab, berkewajiban menyusun buku teks, karena kalau tidak nanti di lapangan guru-guru akan bingung. Dan memang ada buku teks yang disusun oleh tim yang ditunjuk oleh pemerintah atau yang ditugasi oleh pemerintah. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan untuk penerbit atau siapapun juga ikut membantu dalam menyebarluaskan CP yang sudah ditetapkan tadi. Dan itu sebabnya Andi mengambil kesempatan itu untuk juga berpartisipasi dalam mencerdaskan bangsa ini dengan menerbitkan kurikulum. Nah, kami menyambut baik ya sebagai penulis dan koordinator upaya itu, dan karena itu kami membentuk tim ya, membentuk tim yang cukup banyak, yaitu idealnya sebenarnya kalau kita mau menulis buku teks tidak hanya oleh orang-orang di perguruan tinggi gitu ya, harusnya orang-orang di lapangan. Tetapi kalau hanya orang-orang di lapangan, ya dia mungkin terpaku dengan apa yang dia sudah kerjakan rutin, jadi tidak ada perspektif ilmuwan dan teori dan sebagainya, sehingga kami mencoba menggabungkan ya antara praktisi di lapangan dan teoritisi atau mereka yang mengajar di perguruan tinggi. Sehingga dari 12 kelas itu, Bapak Ibu, kita selalu pasangkan ya, ada gurunya, tetapi juga ada dosennya ya. Dan kami coba mengambil dosen-dosen dari seluruh Indonesia ya, dari barat sampai ke timur, dari sampai ke Papua sebetulnya. Tapi kebetulan yang di Papua ini Tuhan panggil dia, ya dia seorang doktor di STT Kine, ya Iskine. Tetapi beliau sudah pergi dan tidak apa-apa, nanti di waktu yang akan datang kita coba cari penggantinya. Ya, dari berbagai institusi pendidikan teologi, ya seperti UKIM, ya Fakultas Teologi UKIM, ada IAKN Ambon, ada IAKN Manado, ada Fakultas Teologi Arta Wacana, ada macam ya, ada Satya Wacana, terutama Satya Wacana cukup banyak ya, karena dari dulu memang penulis-penulis itu dari Satya Wacana atau alumni Satya Wacana. Nah, jadi itu idenya supaya bahasanya itu nyambung gitu dengan naradidik. Kalau bahasa akademik nanti anak-anak SD, SMP mungkin tidak nyambung. Sehingga dengan adanya pasangan dosen dan guru, kita berharap bahasanya lebih nyambung dan dapat dipahami oleh naradidik ya. Nah, jadi itu dari berbagai institusi dari seluruh Indonesia. Yang kedua, buku Andi ini tidak memisahkan antara buku guru dan buku murid ya, atau buku siswa, tapi kita satukan. Cuma ya walaupun disatukan, di lembar pembelajaran guru itu ringkas, dia lebih banyak berisi urutan pembelajaran atau bagaimana kelas dikelola gitu ya, terutama mencoba mengemukakan beberapa contoh dari kreativitas untuk aktivitas ya yang kreatif untuk memperdalam konten tadi. Kalau cuma teksnya berarti kan hanya baca dan selesai. Tetapi kegiatan-kegiatan yang kreatif berupa permainan, diskusi dan sebagainya itu dibutuhkan untuk memperdalam kontennya. Jadi kurikulum Merdeka menyarankan agar konten itu tidak terlalu panjang, tetapi yang penting itu pendalamannya. Pendalamannya itulah yang terjadi di dalam kegiatan atau aktivitas yang dirancang dalam setiap tatap muka. Gitu ya. Nah, kemudian jadi tidak ada materi yang banyak di dalam lembar pengajaran guru, oleh karena kita berasumsi guru kan sudah menguasai. Tetapi kalau dia butuh juga materi, tentu bisa dibaca di lembaran pembelajaran siswa, ya, sehingga sama itu, ya. Jadi tidak ada masalah. Kami yakin sekali guru itu sudah menguasai, dia kan sudah dididik, ya, dan dipersiapkan untuk itu. Dan memang bagi kami sebetulnya
guru itulah yang paling penting dari semuanya. Jadi kurikulumnya bagus, bukunya bagus, buku teksnya. Tapi pada akhirnya yang paling menentukan adalah guru, yaitu Bapak Ibu yang memang berhadapan dengan didik sendiri, ya. Ya, jadi materi itu difokuskan pada lembar pembelajaran, ya. Jadi disederhanakan, tidak seperti kurikulum 13 yang dinilai. Dan ini salah satu alasan mengapa diadakan perubahan, karena di kurikulum 13 terlalu padat materi katanya. Itu sangat membebani, ya. Itu alasan dari Menteri dan tim ini untuk merubah kurikulum 13, K13 itu ke kurikulum Merdeka ini, ya. Jadi kalau memang ingin memperdalam materi, masih ada daftar pustaka dan ada glosarium juga di belakang buku teks itu, ya. Nah, yang ketiga, kita memang mengusahakan agar buku teks ini disertai gambar-gambar, terutama pada kelas yang lebih rendah, karena mereka memang lebih mudah melihat, ya. Jadi ada bahkan lebih bersifat komik gitu di kelas 1 dan 2 karena mereka belum bisa membaca. Yang keempat, walaupun sudah ada naskah akademik, ya, ini yang paling penting yang disusun oleh tim dari kementerian atau tim dari negara, tapi kami tidak menggunakannya, membuat naskah akademik sendiri, di mana tujuan sebelum CP itu kan ada tujuan kita mendidik di sekolah. Nah, itu kami coba menggumuli tujuan itu karena ini aspek yang paling penting gitu, ya. Ya, dari suatu proses pembelajaran. Tanpa tujuan yang jelas dan bisa dicapai dan sebagainya, itu maka kegiatan mengajar kita itu tidak akan ada artinya, ya. Jadi dari berbagai macam buku teks yang kami pelajari, ya, di perguruan tinggi, macam-macam tujuan yang disebut ultimate aim itu, karena ada goals itu adalah CP-nya, dan sub CP-nya itu adalah objectives-nya, ya, yaitu tujuan yang kita mau capai dalam setiap tatap muka, ya. Nah, maka kami berkesimpulan, ini keberanian menyimpulkan, ya, sesuatu yang belum ditulis sebetulnya, ya, yaitu kita fokus kepada konten karakter, yaitu kebajikan-kebajikan. Nah, tetapi kebajikan-kebajikan itu kita pahami dalam arti satu, ya, kalau kita bicara kebajikan atau virtue biasanya hanya kebajikan moral. Tapi kami enggak. Kebajikan itu juga ada pada aspek intelektual, yaitu karakter intelektual, ya, sejumlah kebajikan intelektual, ada kebajikan moral, yaitu dengan sejumlah kebajikan moral atau moral virtues yang esensial, ya. Dan ada karakter spirit. Nah, di sini nih, ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan iman, pengharapan, kasih kepada Allah, kesetiaan, bersyukur kepada Tuhan, itu ada di dalam wilayahnya karakter spiritual atau kebajikan-kebajikan spiritual. Jadi kami merumuskan tujuannya seperti ini. Jadi kita sebetulnya hanya membantu naradidik berkembang, ya. Jadi kita tidak beri iman, kita tidak beri pengetahuan, tetapi kita membantu naradidik berkembang dalam karakter intelektualnya, misalnya, ya, yaitu perkembangan dari kebajikan-kebajikan intelektual sesuai dengan tingkat perkembangannya secara psikologis juga, ya. Nah, kebajikan-kebajikan intelektual itu misalnya rasa ingin tahu, ya, hati-hati secara intelektual, berani secara intelektual. Kenapa berani? Dia harus berani juga mengatakan apa yang berbeda gitu, kalau dia yakin, ya kan? Ya, karena kalau tidak, ilmu tidak pernah berkembang, kan. Kita ingat dulu Galileo Galilei mengatakan bahwa bukan matahari yang beredar, tapi justru bumi yang beredar. Tapi dia dibunuh. Nah, keberanian seperti inilah yang dibutuhkan dalam secara intelektual agar ilmu pengetahuan itu dapat berkembang. Nah, agama harus menolong pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti kita memberanikan naradidik kita untuk berani. Kalau memang dalam pencarian ilmunya itu dia menemukan yang berbeda daripada apa yang selama ini diajarkan. Itu, dan rasa ingin tahu.
Jadi ini harus ditumbuhkan dalam diri naradidik supaya ya dia punya semangat untuk meneliti ya ciptaan Tuhan ini yang masih banyak yang misteri, termasuk Tuhan sendiri misteri, ya kan? Sehingga dengan begitu dia berkembang secara intelektual dan dia dapat menaklukkan bumi ini bukan dalam arti eksploitasi, menaklukkan dalam arti menemukan rahasia yang tersembunyi dalam alam ini yang dapat menyebabkan munculnya pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi kemaslahatan orang, kan, ya. Itu penting sekali secara iman kita tanamkan. Yang kedua adalah membantu naradidik berkembang dalam karakter moral karakter, yaitu perkembangan kebajikan moral. Itu memang yang selalu selama ini kita bicarakan, ya. Dan itu ada banyak sekali. Dalam menurut Licona saja ada 10 kebajikan yang esensial. Dan kalau kita peras lagi, yaitu kasih adalah kebajikan yang paling mendasar bagi kita. Bukan hikmat. Kalau dalam filsafat Yunani hikmat, ya. Tapi dalam kekristenan kasih adalah kebajikan yang paling mendasar, di mana kebajikan-kebajikan yang lain itu mengalir atau muncul, ya. Dan ini penting, kejujuran, keberanian, mensyukuri hidup, kerja keras, rendah hati, ini penting sekali supaya kita bertanggung jawab dengan ilmu yang kita miliki ini. Jangan sampai menjadi malapetaka, ya. Juga kalau kita yakin akan kebenaran keyakinan kita, tidak perlu merendahkan orang lain. Justru kita harus rendah hati, mengakui bahwa kita juga terbatas, gitu. Sehingga kita menghargai perbedaan. Dan disinilah fondasi daripada moderasi beragama, di mana kita tidak pernah menjelekkan orang lain, walaupun kita yakin kepada keyakinan kita, tapi menghargai orang lain, bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, dan itulah ciri khas dari buku kami, yaitu memang menghargai perbedaan dan ada moderasi dalam beragama, ya. Kita tidak membentuk orang yang radikal, ekstremis, dan menggunakan kekerasan untuk menghancurkan yang berbeda dari kita. Itu tidak benar. Nah, C, yang ketiga itu artinya membantu naradidik berkembang secara spiritual. Itu tadi saya bilang. Karena sebetulnya kalau kita lihat tujuan pendidikan nasional, kan dia bilang iman dan bertakwa. Nah, di sini cocok dia. Tidak berarti kita dengan menekankan kebajikan tadi mengabaikan iman, rasa syukur, pengharapan. Justru itu bagi kami adalah kebajikan spiritual, ya. Jadi ini juga harus ditanamkan. Dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, dalam kekristenan kebajikan spiritual ini justru berkorelasi dengan kebajikan moral juga intelektual. Kita tidak bisa memisahkan, ya, satu dengan yang lain. Ini yang penting, yang menjadi karakteristik daripada buku Andi yang kami tulis, yaitu di naskah akademiknya, yaitu di latar belakang. Nah, kalau baca buku pemerintah punya ada juga naskah akademiknya, ada 11 tujuan di sana. Yang kalau kami hanya 3, tapi 3 itu banyak anaknya, gitu, ya. Jadi menghargai bahkan mensyukuri perbedaan, bisa bekerja sama untuk tujuan-tujuan yang sama dalam memelihara perdamaian, ya. Kita tidak ingin mendidik orang fanatik dengan keyakinan sendiri tanpa menghargai sesama, bahkan menghancurkan yang berbeda, ya. Kan sekarang ini di Indonesia tuh masalah radikalisme menjadi fenomena yang menakutkan karena agama, gitu, ya. Jadi darahnya halal, gitu. Itu kan kalau kita prinsipnya, kalau kau mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, itu tidak bisa misalkannya dengan kasih kepada sesama. Justru itu dua itu harus seimbang, ya. Harus bersama-sama, bukan seimbang, berjalan bersama-sama. Itulah yang menjadi dasar dari moderasi. Nah, sehingga kami membentuk tagline-nya itu seperti ini. Jadi buku-buku kami itu ada tagline-nya, yaitu harus utamakan pembangunan karakter Kristiani tentu, ya, dalam bingkai moderasi beragama. Dan itulah yang sesuai dengan tuntutan dan pemerintah, bahwa kita mendidik agama itu sebetulnya utamanya adalah karakter, tetapi juga di dalam bingkai moderasi agama. Jadi itu jelas kami tulis di halaman depan dari buku itu, covernya, yaitu
tagline ini. Tagline ini ciri yang menentukan, ya. Dan yang kedua, selain tagline kami, dalam setiap pelajaran itu ada karakter quotes atau inspirational quotes, ya, yang mudah diingat para didik sehingga dia boleh lupa hal-hal yang lain, tapi karakter quotes-nya tidak. Sehingga itu yang mempengaruhi dia menjadi biasa, itu menjadi habitnya dan itu menjadi karakternya kan begitu, ya. Jadi kalau itu yang terkait sumbernya tidak hanya Alkitab tentu, ya, bisa tokoh sejarah gereja, tokoh masyarakat, ya, tokoh historis, bahkan juga yang non Kristen tidak apa-apa, dari Konghucu, dari dari Buddha dan sebagainya, itu kita pakai Islam, ya. Jadi tidak apa-apa asal sesuai dengan konten karakter atau kebajikan yang kita mau ajarkan, ya. Nah, jadi yang terakhir, ya, supaya ya, jadi seperti buku-buku yang lain dalam yang diterbitkan pemerintah selalu menambahkan kemungkinan revisi, ya, atau pengembangan buku teks. Jadi kami juga adalah kerja yang dalam proses, dalam progres. Jadi nanti kalau terbitan pertama ini kami lihat ada tanggapan-tanggapan dari Bapak Ibu, kami juga terbuka untuk perbaikan dan peningkatan. Saya kira itu yang kami sampaikan, dan waktu saya habis, ya. Saya hanya mengucapkan selamat menjalankan tugas sebagai guru PAK dan Budi Perkati, ya. Saya dulu memang tidak bercita-cita jadi guru, tetapi pada akhirnya saya jadi guru. Nah, walaupun sekarang di perguruan tinggi, tetapi sebetulnya saya memulai karir saya itu sebagai guru. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Pak Dani untuk pemaparan materinya. Ya. Bapak Ibu, kita akan mendengar pemaparan materi dari narasumber yang berikutnya, Ibu Tirsa. Baik, terima kasih Ibu Eva. Ibu Tirsa,